Shalom saudara-saudaraku. Yesus pernah berkata bahwa sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa ada satu orang kaya yang berjumpa dengan Yesus dan hidupnya mengalami perubahan. Orang itu adalah Zakeus. Mari kita baca Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pada waktu itu merupakan sebuah tokoh atau pribadi yang sangat berpengaruh, sehingga kemanapun Yesus pergi, ada begitu banyak orang yang ingin mengikuti dia, mendengarkan pengajarannya, mendengarkan khotbahnya, bahkan juga mereka mengalami pertolongan, yakni disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus mau melintasi kota Yeriko, dia baru saja menyembuhkan seorang yang buta. Orang ini Alkitab mencatat namanya adalah Bartimeus. Dia sudah buta, saudara, lama sekali. Tapi ketika Yesus lewat di tempat di mana dia berada, dia berseru kepada Yesus dan akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Dari peristiwa ini, saudara, gemparlah kota Yeriko karena orang yang buta sudah bertahun-tahun lamanya tidak bisa disembuhkan. Tapi ada satu orang yang mampu menyembuhkan. Orang itu adalah Yesus Kristus. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Manusia tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan kita mampu menyembuhkan dan memulihkan. Ketika Yesus melintasi kota Yeriko, ada begitu banyak orang yang melihat Yesus ada di kota tersebut atau ada di kota mereka. Dan salah satu orang juga yang ada di situ yang mendengarkan Yesus melintasi kota Yeriko, orang ini adalah Zakeus. Ketika kita sekolah minggu dulu, ada guru-guru sekolah minggu yang berkata bahwa arti nama daripada Zakeus adalah orang pendek. Tapi sebenarnya arti nama daripada Zakeus adalah yang murni. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, Zakeus pun penasaran, orang seperti apakah Yesus ini? Maka dia berusaha, saudara, untuk melihat Yesus. Tapi kendala yang dia miliki adalah tubuhnya pendek atau badannya pendek. Tapi saudara, kita melihat bahwa ada sebuah rasa penasaran dari diri Zakeus, sehingga dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berjumpa atau melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Maka kita berkata, saudara, dia berlari mendahului banyak orang dan dia naik ke atas pohon ara. Saudara lihat, Alkitab mencatat bahwa Zakeus ini adalah orang yang kaya. Dia kepala pemungut cukai. Berarti dia orang yang punya jabatan, dia orang yang punya harta. Bagi orang-orang pada zaman itu, tindakan seperti Zakeus adalah tindakan yang bodoh, karena dia adalah orang yang terpandang, orang yang punya jabatan, dan juga orang yang punya harta kekayaan yang sangat banyak, karena dia adalah kepala pemungut cukai. Tapi apa yang dilakukan oleh Zakeus patut kita teladani. Di mana, saudara? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk
untuk berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan, maka jangan pernah lewatkan kesempatan tersebut. Firman Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Berarti saudara, kita harus punya sikap seperti Sakeus. Walaupun mungkin kadang-kadang itu saudara kebetulan, tapi saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat saudara, ketika Yesus lewat dan mendekati pohon ara tersebut, maka Yesus yang melihat bahwa Sakeus ada di atas pohon tersebut. Dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang bersama dengan engkau di rumahmu. Dan ketika Sakeus mendengar sapaan atau ajakan juga daripada Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat dia menerimanya dengan sukacita. Ini sebuah kehormatan yang didapatkan oleh Sakeus, karena ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi hati, pikiran, dan juga mata Yesus tertuju kepada Sakeus. Ini anugerah yang luar biasa yang Sakeus dapatkan, dan saya percaya ketika kita punya sikap hati, kita punya pola pikir, kita punya tindakan seperti Sakeus yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan akan berjumpa dengan kita. Karena Alkitab berkata, saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika saudara Yesus ada di rumah Sakeus, maka orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ataupun juga yang mencari-cari kesalahan Yesus, mereka saudara bersungut-sungut. Mereka berkata saudara bahwa Yesus atau ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini sebuah sikap saudara sama seperti iblis, yang ketika kita mau mengenal Tuhan, kita mau terima undangan Tuhan, ataupun juga kita mau undang Yesus tinggal dalam kehidupan kita, iblis pasti tidak suka. Dia akan pakai segala cara untuk kita merasa bahwa kita itu dituduh. Kita akan merasa bahwa kita adalah orang-orang berdosa, sehingga tidak layak Tuhan itu datang dalam hidup kita, ataupun juga kita menerima undangan Tuhan. Tapi saudara dan saya, belajarlah dari Sakeus. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Dan saudara perhatikan, ketika dia mengalami Yesus, saudara, ada pertobatan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan pertobatan saudara yang terjadi, dia tunjukkan dengan buah-buah yang dia katakan kepada Yesus. Dan ini sebuah perkataan yang pastinya akan dia buktikan dengan perilaku ataupun juga dengan tindakan. Tindakan yang pertama atau buah yang Sakeus hasilkan adalah dia berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara perhatikan, sebelum Sakeus berjumpa dengan Yesus dan Yesus berjumpa dengan dia, Sakeus adalah seorang yang bukan murah hati, seorang yang tidak punya belas kasihan kepada orang-orang miskin. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia punya sikap hati, dia punya pola pikir, dia punya aksi atau tindakan berbeda sekali, berubah 180 derajat. Dia orang yang kikir, orang yang tidak pernah berbagi dengan orang-orang miskin. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sekedar saudara, bukan hanya kebetulan, tapi ini merupakan rencana Tuhan, sehingga dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara perhatikan, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya pasti ada buah-buah yang dia hasilkan. Yesus pernah berkata bahwa sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, tapi bagi orang kaya mustahil sekali. Sakeus berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia yang kaya, dia ingin untuk berbagi dengan orang-orang yang miskin. Saya terlalu percaya kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, bahkan Yesus sudah tinggal di dalam kehidupan kita, pasti ada perubahan yang kita tunjukkan. Kita jadi orang yang murah hati. Saudara punya harta yang banyak, harta yang sedikit, saudara bisa sisihkan untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Lihat tetangga-tetangga saudara,
lihat mungkin ada orang-orang yang saudara dengar, mungkin mereka membutuhkan bantuan atau uluran tangan, ataupun juga orang-orang yang terkena bencana yang mungkin tidak punya harta. Kalau saudara punya harta, saudara bisa berbagi kepada mereka. Karena saya percaya Bapa kita atau Tuhan kita adalah pribadi yang sangat murah hati. Kalau Bapa kita atau Tuhan kita sangat murah hati, berarti saya dan saudara pun sebagai anak-anaknya harus jadi pribadi yang murah hati. Amin saudara. Itu harus kita tunjukkan saudara ketika kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan. Zakheus rela harta yang sudah dia kumpulkan begitu banyak, dia ingin berbagi dengan orang-orang miskin yang ada di kota Yeriko. Kiranya poin yang pertama ini menjadi berkat, menjadi teladan bagi kita, supaya kita belajar seperti Zakheus. Ada buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Kalau kita orang yang memiliki banyak berkat atau kekayaan yang lebih, marilah kita berbagi dengan orang-orang miskin. Terlebih saudara-saudara seiman kita yang mungkin orang-orang Kristen, tapi mereka kekurangan dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Marilah kita memberi. Sebab ketika kita memberi, bukan mereka yang membalasnya, tapi ada Tuhan yang punya mata dua, Tuhan yang punya dua tangan, bisa mengulurkan kepada kita sehingga dia mampu untuk menolong kita. Dan yang kedua saudara, perubahan atau buah yang Zakheus hasilkan adalah dia berkata bahwa kalau ada seseorang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan, profesi sebagai seorang pemungut cukai adalah profesi yang banyak diincar pada waktu itu. Karena pemerintahan Romawi memakai orang-orang Yahudi yang pandai, yang licik, untuk bisa mereka dipakai untuk bekerja bagi orang-orang Romawi, dan mereka sebagai pemungut cukai. Dan Zakheus saudara bukan sekedar anggota, tapi dia adalah pemimpin atau kepala pemungut cukai di kota Yeriko pada waktu itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus saudara, ada berkat yang dia terima, yakni saudara, dia merasa sukacita dan dia merasa bahwa dia sangat mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Dan buah yang kedua yang dihasilkan adalah dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidupnya dulu saudara menyusahkan orang lain, membuat orang lain saudara berdosa, membuat orang lain emosi, membuat orang lain jengkel, tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi orang yang mau menjadi berkat. Kalau ada orang yang pernah dia rugikan, kalau ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti bagi Zakheus saudara, harta kekayaan bukan segala-galanya. Bagi Zakheus, harta dan kekayaan yang paling berarti adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Zakheus. Ketika kita bertobat, ada perubahan-perubahan yang kita tunjukkan melalui kehidupan kita. Kita bukan lagi menjadi batu sandungan, kita bukan lagi menjadi bahan cemooh orang-orang, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika Yesus melihat tindakan dan komitmen daripada Zakheus saudara, Yesus berkata di ayatnya yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakheus yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Zakheus yang dulu terhilang sekarang ditemukan kembali. Bahkan Zakheus saudara, dia orang berdosa, tapi status identitasnya berubah menjadi anak Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dia percaya bukan sekedar dengan kata-katanya, tapi dengan tindakan yang dia perbuat. Saya percaya kalau Zakheus mendapatkan identitas yang baru, maka kita pun juga pasti mendapatkan identitas yang baru ketika kita bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Saya berdoa saudara, supaya kita sama seperti Zakheus. Bukan cuma kita saja yang diselamatkan saudara, tapi seisi rumah kita diselamatkan. Karena Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, tapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan datang bukan mencari orang yang baik-baik, tapi Tuhan datang untuk mencari orang yang rusak. Dan orang yang rusak itu adalah saya dan saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hasilkanlah buah-buah pertobatan,
saya percaya Tuhan akan memuji kita karena ada perbuatan, ada tingkah laku yang berubah ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagikanlah video ini supaya saudara diberkati dan juga orang-orang yang mendengarkan bisa diberkati dengan khotbah yang singkat ini. Tuhan memberkati.